Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025. Apakah kalian pagi hari ini masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Siap, gerak, hormat, gerak. Selamat pagi, Pak. Doa mulai. Seperti biasa, kita pembiasaan setiap hari Asmaul Husna. Sebelum kita mulai, Asmaul Husnanya diambil terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama pembacaan Asmaul Husna. A'udzu
dipersilahkan untuk menjawab hadir. Ahmad Sobirin, Airlangga Kusuma, Ahmad Yusuf Nur Huda, Cucu Herlina, Dakiratul Faiza, Francisca Putri, Fudlanisa Az-Zahra, Muhammad Sauban Ubaidillah, Muhammad Khairul Maulana, Muhammad Maulana Ishak Andi, Naisha Putri Faiza Hasan, Nijam Nuril Al-Cahya, Prabowo Hasanuddin, Putri Ainun Naimah, Renata Nur Ma'rifah, Rizkon Awaliansyah Sanjaya, Sabila Kotrun Nada, Santi Oktavia, Tristan Anugrah Ilham, Zakia San Alia. Alhamdulillah berarti semuanya hadir. Sekarang sebelum mulai pelajaran, Pak Guru mau cek kerapian. Silakan dicek kerapiannya terlebih dahulu. Dicek kerapiannya. Barangkali ada baju yang masih di luar, silakan dimasukkan terlebih dahulu. Terus di kolong meja barangkali masih ada sampah, dicek terlebih dahulu. Kalau sudah rapi, Pak Guru minta kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai cinta kita terhadap tanah air. Silakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mulai, Pak Guru mau persepsi terlebih dahulu. Sebelum Pak Guru akan memberikan pertanyaan tentang pelajaran yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama itu tentang pernahkah kalian melihat teman kalian sudah dewasa? Apakah kalian pernah melihat tanda-tanda seseorang itu sudah dewasa? Contohnya tanda-tanda teman kalian yang sudah dewasa, Mas Lanas.
Apa tanda-tandanya? Jika anak laki-laki tubuhnya jakun dan mimpi basah. Dan jika perempuan haid atau datang bulan. Ya, tepuk tangan untuk Mas Nana. Selanjutnya yaitu Pak Guru akan membahas tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yaitu menyambut usia balik. Apakah yang dimaksud tentang usia balik? Ada yang tahu tentang usia balik ya, Mbak Syafia? Balik berarti sampai dalam fase di mana seorang muslim telah dianggap bertanggung jawab. Ya, silakan tepuk tangan untuk Mbak Syafia. Balik itu artinya sampai di mana seseorang ya, sudah diwajibkan untuk melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah. Nah, sekarang kita akan menuju ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut Islam dengan benar. Membuat paparan mengenai tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dengan benar. Apa tanda-tanda ya seseorang atau teman kalian sudah mengalami dewasa? Tanda fisik pada teman kalian ada yang tahu? Ya, silakan Mbak Nada. Pada laki-laki mengalami mimpi basah, keluar kumis, suara membesar, keluar cakun. Pada perempuan sudah mengalami menstruasi atau haid, nafsu makan bertambah dan suara. Ya, tepuk tangan buat Mbak Nada. Tentang tanda fisik pada seseorang yang sudah mengalami usia balik. Selanjutnya, ya, pengertian balik. Balik itu apa sih? Ya, secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seseorang. Dalam pandangan Islam, balik merupakan fase di mana seorang muslim telah dianggap bertanggung jawab atas kewajibannya secara penuh atas perbuatan dan kewajibannya terhadap syariat agama seperti menjalankan sholat, puasa, zakat, dan menjauhi hal-hal yang terlarang, ya, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Selanjutnya yaitu tanda balik menurut Islam. Yang pertama yaitu mimpi basah. Mimpi basah atau ihtilam adalah keluarnya air mani atau sperma secara alami saat tidur yang menjadi tanda seseorang laki-laki atau perempuan mengalami memasuki masa pubertas, ya, mengalami masa dewasa, masa di usia balik. Yang selanjutnya haid atau menstruasi, ya, bagi anak perempuan pengertian haid sebagai darah yang keluar alami dari rahim perempuan yang beranjak dewasa, tanda kebesaran serta proses biologis luruhnya dinding rahim. Dan lanjut tanda balik yang selanjutnya, tanda balik menurut Islam yaitu berumur 15 tahun. Usia 15 tahun adalah patokan usia balik dalam Islam bagi laki-laki dan perempuan, di mana seseorang dianggap telah cukup umur, cukup dewasa dan wajib menjalankan hukum syariat. Ya, hukum syariatnya apa? Yaitu seperti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, tanda-tanda balik pada laki-laki menurut biologi. Yang pertama, tanda-tanda balik menurut biologi pada laki-laki. Yang pertama yaitu tumbuhnya jakun. Bagi laki-laki, tumbuhnya rambut di bagian tertentu. Contoh, ada kumis, ada jenggot, ya. Jenggot, kumis, dan jambang. Suara berubah menjadi besar. Ya, nafsu makan meningkat. Yang selanjutnya yaitu tanda balik pada perempuan menurut biologi. Yang pertama, pinggul dan payudara membesar. Yang selanjutnya yang kedua, tumbuh rambut di bagian tertentu. Ya.
suara menjadi lebih merdu, dan yang terakhir nafsu makan meningkat. Itu tanda balik bagi perempuan ya menurut ilmu biologi. Tanda balik menurut ilmu fikih ya untuk laki-laki, contoh ketika kalian beristirahat, tidur, mengalami mimpi basah ya itu berumur 15 tahun. Perempuan menstruasi ya haid atau menstruasi berumur 15 tahun. Tanda-tandanya balik menurut ilmu fikih. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki, dan telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi bagi perempuan. Itu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Bagaimana tata caranya ketika kita mengalami mimpi basah, mengalami menstruasi, yaitu dengan cara mandi wajib. Yaitu dengan cara apa? Yang pertama yaitu niat. Bagaimana niatnya? Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhalillahi ta'ala. Itu niat kita ketika mandi wajib. Yang pertama tata caranya bagaimana Pak Guru? Ya, tata cara mandi wajib yang pertama kita mencuci telapak tangan terlebih dahulu. Yang kedua mencuci alat kelamin. Ya, baik yang di depan maupun yang di belakang dengan menggunakan tangan kiri. Setelah mencuci bagian kelamin, ya, itu kita mencuci tangan kiri kita dengan sabun agar tidak kotor. Selanjutnya yaitu berwudu dengan sempurna, lalu menuangkan air ke seluruh tubuh sampai bersih. Menuangkan air dari atas ke seluruh tubuh, ya, digosok-gosok ya bagian telinga ke seluruh tubuh merata dan tertib, tidak boleh ada yang tertinggal. Selanjutnya larangannya bagi orang yang berhadas besar, baik yang mimpi basah maupun menstruasi. Ya, kalau kita belum mandi wajib, ada larangannya bagi orang yang masih mempunyai hadas besar. Yang pertama, yang memiliki hadas besar, satu, dilarang untuk sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ketika kita mempunyai hadas besar, dilarang untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran, membawanya saja tidak diperbolehkan ketika kita mempunyai hadas besar. Yang ketiga, berdiam di masjid. Berdiam, meskipun kalian tidak ada tempat istirahat, kalian hanya berdiam, tidak diperbolehkan. Contoh kayak perempuan sedang mengalami menstruasi, berdiam di masjid. Ya, ditakutkan karena apa? Takut ada darah yang menetes. Ya. Terus yang selanjutnya yaitu tawaf. Ya, berkeliling Ka'bah tidak diperbolehkan ketika kita sedang memiliki hadas besar. Selanjutnya kewajibannya apa? Ya, setelah kita dewasa, ketika kita setelah balik, yaitu harus melaksanakan sholat wajib, sholat fardu, 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, puasa Ramadan, hukumnya wajib. Ketika kita sudah balik, tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan. Ketika kita meninggalkan sholat fardu dan puasa Ramadan, akan mendapatkan hukuman yaitu berupa dosa. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kita diperintah terhadap orang tua, kita sudah dewasa, sudah balik, tidak boleh melanggar. Ya, ketika kita diperintah, kita harus siap melaksanakannya. Yang selanjutnya yaitu menutup aurat. Ya, menutup aurat. Contohnya untuk laki-laki dari pusar sampai dengkul. Untuk anak perempuan seluruh tubuh kecuali apa? Muka dan telapak
tangan. Tidak boleh mengumbar aurat ketika kita sudah mengalami dewasa atau sudah balik. Yaitu yang selanjutnya yaitu menuntut ilmu. Hukumnya apa menuntut ilmu? Itu hukumnya wajib. Ya, terutama bagi laki-laki ilmu. Ya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Selanjutnya yaitu terakhir Pak Guru mengucapkan terima kasih. Ya. Selanjutnya ya Pak Guru akan memberikan pertanyaan ya, dari pembahasan yang tadi Pak Guru tentang usia balik. Tadi tanda fisik sudah dijelaskan ya sama Mbak Nada. Tanda fisik bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Terus pengertian tentang balik. Ya, selanjutnya yaitu Pak Guru akan memberikan tugas kelompok LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti Pak Guru arahkan bagaimana cara mengisi ya, untuk mengisi ini. Semuanya sudah dapat lembar tugasnya ya, lembar kerja. Sekarang perhatikan cara pengisian LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, yang pertama yaitu kita nanti gunting terlebih dahulu. Ya, yang berubah ini. Nanti kita masukkan pensilnya, digunting, nanti ditempelkan ke dalam kertas yang kotor, yang bersih, ya, yang masih bersih. Ditempelkan di kertas yang masih bersih, ya, ditempelkan. Nanti contoh kayak yang perempuan, ya, kayak mengalami suara menjadi lebih merdu, dimasukkan. Yang untuk laki-laki mengalami mimpi basah, tumbuh jakun, ya. Ada yang mau ditanyakan tentang pengisian LKPD? Kalau tidak ada silakan ya digunting. Kalau ada yang belum dapat lem atau gunting, nanti bisa minta sama teman yang lain.
sebelum kita kerjakan, kita ice breaking terlebih dahulu. Yuk kita berdiri terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Ya, dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan untuk dikerjakan.
Nanti ini yang kelompok 1 namanya kelompok Ar-Rahman, kelompok 2 Ar-Rahim, ketiga Al-Malik, yang keempat Al-Qudus. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Nanti setelah selesai mengerjakan, kita mempresentasikan setiap kelompok untuk maju mewakili kelompoknya masing-masing 2 anak.
Iya, Bapak bisa masuk ke rumah, bisa masuk ke rumah. Yang sudah berarti kelompoknya Al-Malik sudah selesai. Kelompok Al-Malik belum. Ar-Rahman belum. Nanti untuk sampah kunjungannya nanti di bulan Februari. Ar-Rahim belum selesai. Ar-Rahim kelompok Al-Malik sudah selesai. Untuk kelompok Ar-Rahim sudah selesai, Ar-Rahman sudah selesai, Ar-Rahman. Untuk kelompok Al-Qudus Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti yang sudah selesai untuk tugas kelompok Ar-Rahman. Kelompok Ar-Rahman dipersilakan untuk mempresentasikan yang mewakili. Untuk kelompok Ar-Rahman, kita beri tepuk tangan dulu. Kelompok Ar-Rahman akan mempresentasikan yang tadi sudah diajarkan di kelompok Ar-Rahman. Silakan. Kelompok Ar-Rahman ini Perhatikan gambar di bawah ini. Semua manusia akan tumbuh lebih besar. Berada di manakah fase kamu sekarang, anak-anak?
Apa itu balik? Telah sampainya usia seseorang pada tahap pendewasaan. Apa saja tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Jika laki-laki tumbuh jabun, mimpi basah, suara menjadi berat, tumbuh bulu di bagian tertentu, nafsu makan menjadi banyak. Jika perempuan mengalami haid atau menstruasi, suara menjadi merdu, kulit lebih halus, membesarnya pinggul dan payudara. Laki-laki badan tampak lebih kekar dan berotot, meningkatkan nafsu makan, tumbuhnya kumis jenggot, mimpi basah, tumbuh jabun. Untuk perempuan, membesarnya pinggul dan payudara, kulit lebih halus, suaranya menjadi lebih merdu, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, mengalami haid atau menstruasi. Untuk kelompok aroma kita beri tepuk tangan. Selanjutnya untuk kelompok Al-Rohim belum selesai. Kelompok Al-Malik untuk mempresentasikan yang sudah dikerjakan. Belum selesai juga. Yang lain untuk kelompok yang lain untuk maju ke depan setelah Rahman Al-Qudus untuk dipresentasikan yang sudah dibuat. Untuk kelompok Al-Qudus yang mewakili Lina dan Lina sama Nada. Nanti ketika setelah selesai semua, nanti ada lembar tugas yang perlu kalian kerjakan. Untuk kelompok Al-Malik terlebih dahulu yang akan mempresentasikan yang sudah dibuat. Untuk kelompok Al-Malik kita beri tepuk tangan. Kelompok Al-Malik yang mewakili Mbak Aas dan Mbak Zakiah.
Untuk kelompok Al-Malik kita beri tepuk tangan. Untuk kelompok Al-Qudus, Mbak Lina Helina sama Mbak Fatrun Nada, kita beri tepuk tangan. Perhatikan gambar di bawah ini. Semua manusia akan tumbuh lebih besar. Berada di manakah mereka sekarang? Anak-anak. Apa itu balik? Balik artinya sampai adalah di mana anak-anak memasuki masa pubertas. Apa saja tanda tanda balik memiliki? Pada laki-laki mengalami mimpi basah, keluar kumis, suara membesar. Pada perempuan menstruasi atau haid, nafsu makan bertambah, suara merdu. Tanda-tanda balik pada laki-laki, mimpi basah, badan tampak lebih pekat dan berotot, meningkatnya nafsu makan, tubuhnya jenggot, tubuh capur. Tanda-tanda balik pada perempuan, tumbuh rambut di alat kelamin dan ketiak, mengalami haid atau menstruasi, kulit lebih halus, suaranya menjadi lebih merdu, membesarnya pintu dan payudara. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Al-Qudus. Presentasinya sangat bagus dan menarik. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelompok Ar-Rahim yang diwakilkan oleh Mas Ahmad Sobirin dan Erlangga Kusuma. Kami silakan. Yuk, Perhatikan hidupkan. gambar di bawah ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Semua manusia akan tumbuh lebih besar. Berada di manakah fase kamu sekarang? Tuliskan ini. Anak-anak, apa itu balik? Telah sampainya usia seorang pada tahap kedewasaan. Apa saja tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? 1. Untuk laki-laki, tumbuh jakun, suara membesar, tumbuhnya rambut di sebagian tubuh. 2. Untuk perempuan, pinggul dan payudara membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, mengalami haid atau menstruasi. Ciri-ciri balik pada perempuan: 1. Kulit lebih halus. 2. Mengalami haid atau menstruasi. 3. Suaranya menjadi lebih merdu. 4. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. 5. Membesarnya pinggul dan payudara pada laki-laki. 1. Meningkatnya nafsu makan. 2. Badan tampak lebih kekar dan berotot. 3. Mimpi basah. 4. Tumbuh jakun. 5. Tumbuhnya kumis jenggot. Sekarang silakan duduk kembali. Nah, kita beri tepuk tangan kepada kelompok Al-Malik. Selanjutnya kita ice breaking terlebih dahulu, semuanya berdiri. Yuk tepuk semangat. Tepuk semangat. Silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita mengerjakan LKPD individu. Silakan dikerjakan lagi. Nah, gambar kerja evaluasi. Untuk lembar soal evaluasi kalian kerjakan. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan.
Untuk kelompok Ar-Rahman sudah selesai. Al-Malik sudah selesai. Tinggal menunggu kelompok Ar-Rahim dan Al-Qudus. Kalau sudah selesai nanti kita koreksi bersama-sama. Untuk LKPD yang tadi sudah dikerjakan, silakan untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Untuk kelompok yang menjadi ketua kelompok untuk maju ke depan mengumpulkan LKPD. LKPD-nya dikumpulkan yang tadi sudah dipresentasikan. Untuk kelompok Al-Qudus, LKPD-nya dikumpulkan. Untuk kelompok Ar-Rahim sudah selesai. Al-Malik sudah, Al-Qudus sudah selesai. Atau ada yang belum selesai? Untuk kelompok Al-Qudus belum. Kalau sudah selesai, untuk lembar evaluasi, lembar kerja individu dikumpulkan. Untuk lembar kerja individu dikumpulkan. Yang maju kelompoknya dari ketua kelompok masing-masing. Anak-anakku, perhatikan pada pagi hari ini untuk materi tentang balik, kedua akan menyimpulkan materi yang dari awal kita bahas tadi bareng-bareng, kita bahas bersama. Kesimpulannya dari awal kita mengerjakan lembar kerja peserta didik, kita mengerjakan soal evaluasi. Ternyata kalian sudah memahami baik balik pada perempuan maupun balik yang untuk laki-laki. Pak Guru selanjutnya akan menanyakan tentang refleksi yang barangkali
Pertanyaan yang pertama yaitu apa kesan kalian tentang materi usia balik? Barangkali ada yang mau menjawab ya, Mas Yarul. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kami jadi tahu apa saja tanda-tanda balik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, tepuk tangan buat Mas Yarul. Selanjutnya, materi apa saja yang kalian sudah pahami? Nah, materi apa saja yang kalian sudah pahami? Ya, Tata cara mandi wajib. tata cara. Materi apa saja yang kalian sudah pahami? Yang kalian sudah pahami? Ayo, materi apa saja yang kalian sudah pahami? Materi apa saja yang sudah kalian pahami? Yang kalian apa ada yang belum? Bahasa Kia. Yang selanjutnya, bagian mana yang kalian belum pahami? Tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib. Nah, kita mengulang kembali bagaimana tata cara mandi wajib. Ya, tata cara mandi wajib yang pertama tadi niat. Bagaimana niatnya ketika kita mau mandi wajib? Yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Itu niat pendahuluan ketika kita mau melaksanakan mandi wajib. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua yaitu membasuh telapak tangan. Yang selanjutnya membersihkan kemaluan menggunakan tangan kiri. Ya, setelah menggunakan tangan kiri, tangan kita dicuci menggunakan sabun. Setelah kita sudah bersuci dengan menggunakan sabun, selanjutnya yaitu dengan berwudu. Ya, dengan berwudu. Setelah berwudu selesai, baru kita banjur ya seluruh anggota tubuh menyeluruh ke seluruh tubuh. Ya, tidak boleh ada yang tertinggal, baik di sela-sela maupun kayak di telinga. Nah, yang lain kita harus gosok, perlu tertib rata. Ya, tidak boleh ada yang tertinggal, terutama yaitu niat ketika kita melaksanakan mandi wajib, mandi apapun ya kita harus membacakan niat agar kita diterima oleh Allah. Nah, dan materi yang akan datang yaitu tentang berdoa dan materi yang akan datang yaitu materi bertoleransi ya. Dan terakhir yaitu penutup dan doa. Nah, untuk ketua dipersilakan untuk berdoa bersama-sama.